Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Terna Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai suatu kecanggihan teknologi dan kecerdasan berpikir. Apakah itu? Nah, tema kita pada hari ini adalah pengenalan robotik di sekolah bersama dengan seorang Pak dosen ini, yaitu Kak Adhadi Kurniawan. Langsung saja kita sapa. Halo Oke. Kak. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Tetap semangat sehat. kita. Tetap bersemangat ya. Terlihat sih dari warna bajunya ya. Iya. Terlihat sangat bersemangat. Betul sekali. Matching nih BTW dengan Iya. robotnya ini. Iya. Nah, Kak, sebelum kita bahas nih mengenai pengenalan robotik di sekolah sesuai dengan tema kita pada hari ini, pengen tahu dulu nih, gimana ceritanya bisa memperkenalkan robotik ke sekolah? Tentunya ada latar belakang pendidikannya terkait dengan ini, Kak, atau seperti apa? Oke. Jadi begini. Jadi terkait dengan kenapa saya terjun ke dunia robot ini, ya, benar. sebenarnya memang backgroundnya saya di teknik elektro, ya. Baik. Jadi kalau di pendidikan di S1-nya teknik elektro Unip, jadi saya juga kebetulan alumni gitu kan di sana. Kemudian dapat pengetahuan dari dosen-dosen di sana, lalu ambil S2-nya di UGM, di Fakultas Teknik juga untuk memperdalam lagi beberapa ini, dan alhamdulillah di tahun 2019 saya tergabung di Unip, di alma mater saya sendiri. Dan balik ke tempat iya, awal ya. kembali tempat awal. Jadi dan selama saya ngajar juga dikasih mata kuliah robot gitu kan. Jadi tambah semangat lagi, dan ini juga proyek-proyek dari mahasiswa gitu kan, yang kita kasih teori, kemudian secara software dan hardware-nya langsung kita buat proyeknya. Jadi di akhir ujian itu kita simulasikan dengan memperagakan daripada robot ini sendiri. Oke. Nah, gitu. Nah, ini kan awalnya jadi dosen. Memang Iya. cita-citanya kah menjadi dosen dan memang tertarik sejak dulu kah dengan robotnya atau gimana sih? Oke, jadi sebenarnya kalau tertarik jadi dosen atau enggak, sebenarnya kalau untuk jadi dosen belum Ya, terpikirkan gitu kan. Jadi tapi setelah karena background orang tua di pendidikan gitu kan, jadi diarahkannya ke situ gitu kan, dan lambat laun saya mendalami ini dan kayaknya seperti fashion saya gitu kan. Jadi kayaknya enak gitu kan jadi seorang pendidik, karena kita memberikan ilmu kita, artinya kita bertemu dengan banyak orang dan sebagainya. Seperti dalam hal ini kan ketemu dengan kakak-kakak di sini dan permisa di rumah gitu kan, lebih ini lagi gitu kan. Nah, kalau untuk ininya kesukaan saya daripada robot ini memang waktu kecil, memang ketika dibelikan mainan memang saya lebih cenderung keingintahuan saya seperti apa sih ini gitu kan, saya bongkar, kemudian saya rakit kembali, dan alhamdulillah rakitnya nggak sempurna lagi gitu kan, dalam hal ini rusak gitu kan, karena sifat anak kecil kan ingin tahu gitu kan sesuatu hal. Sehingga di SMA saya masuk IPA, memang saya lebih senang ke IPA gitu kan, dan masuk perguruan tinggi ya memang saya ngambil teknik elektro gitu, karena saya kayaknya dalam sebelum-sebelumnya memang sudah saya cari tahu gitu kan, oh ini elektronik mau di mana gitu kan, dan kayaknya di situ ada mata kuliah tentang robot, dan kayaknya ini fashion saya gitu kan. Jadi lebih cenderung ingin mencari lebih dalam lagi pengetahuan, karena mungkin waktu kecil bisa merusak saja gitu kan. Tapi dengan adanya seperti ini, Akhirnya saya gitu ya, belajar dan alhamdulillah ya seperti ini gitu kan. Jadi ini memang jadi salah satu mata kuliah ya? Iya betul. Di Jadi teknik elektro. betul. Jadi memang sebagian besar di mata kuliah prodi teknik elektro itu ada robot
mata kuliah robotnya. Ada mata kuliah Ya, robotnya. ya. Gitu. Nah kalau sekarang kegiatan sehari-harinya apa aja tuh Kak? Kalau kegiatan sehari-hari saya selain jadi dosen, kalau di luar itu di pramuka gitu kan. Oh, di Jadi seorang pramuka. pembina juga, kemudian juga sering ngisi-ngisi materi terkait dengan dunia robot juga. Kita juga kemarin diminta di tahun 2023 itu menjadi bukan 2023 sih. Sebelumnya di tahun 2022 kita diminta untuk menjadi instruktur di SD 69 dalam rangka untuk persiapan lomba robot kontes robot Nusantara atau disingkat KRON gitu kan. Jadi Dan itu ada memang di tingkat Jakarta. SD? Untuk sebenarnya bukan untuk SD. Ada usianya. Jadi sebenarnya dari SD kelas 1 ya sekitar umur 6-7 tahun gitu kan sampai kelas 6 SD, lalu SMP, SMA dan umum. Oh pelajar dan Ya, umum berarti kuliah ya. umum gitu kan. Nah, kebetulan di tahun 2022 kita menjadi instruktur, kurang lebih mungkin persiapan kita kurang lebih sebulan gitu. Kan kegiatannya kan lombanya di bulan Oktober. Oktober akhir kalau waktu itu. Nah, juga saya didampingi oleh mahasiswa saya yang memang hobi juga, sehobi dengan saya dengan robot. Jadi kami diminta ke sekolah tersebut di SD 69 Kota Bengkulu di Gunung Limun, dan kita alhamdulillah berangkat. Kemudian waktu itu lokasi lombanya di Universitas Indonesia. Oh di UI UI, gitu. UI, kemudian kita di hallnya itu kan, dan alhamdulillah kita dapat juara 3. Wow luar Nah, biasa. Dan lanjutan daripada lomba kontes robot ini itu ke luar negeri, dan waktu itu dia karena sistemnya tiap tahun berpindah. Untuk di tahun 2023 karena eventnya di 2022, di 2023 April kalau nggak salah atau di Maret itu di Malaysia. Di Malaysia. Akhirnya Ya. berangkat. Nah, saya nggak tahu berangkat atau enggak karena kita di situ udah nggak tahu lagi gitu kan, karena kita hanya persiapan untuk yang lomba di Indonesia di Jakarta itu. Oh gitu. Jadi belum tahu lagi bagaimana. gitu kan ya, karena kan ke luar negeri kan butuh persiapan yang lebih lagi gitu kan, dan ketemu juga dengan orang-orang ya pertama berbeda budaya, kemudian berbeda bahasa gitu kan, walaupun mungkin di Malaysia juga bahasa Melayu, karena di situ juga ada beberapa kawan-kawan mungkin dari negara lain seperti Filipina, Vietnam sebagainya. Oh di ASEAN ya? Ya, jadi juga waktu di Jakarta itu di UI itu diundang juga dari Malaysia gitu kan, peserta didik dari Malaysia gitu kan. Gitu. Nah, ini kan anak SD tuh. Iya, Gimana sih keriuhannya atau semangatnya itu seperti apa? Jadi kayaknya Seperti itu. asik sih sebenarnya kalau kita mendampingi kemarin di SD 69, itu anak-anaknya antusias sekali. Oh gitu. Jadi memang di sekolah memang udah kayak seperti istilahnya udah disaring gitu kan, dan memang ini, dan sepertinya anak-anaknya ini memang lebih semangat, kita tambah semangat lagi Mbak. Jadi kita ini kita ajarin bagaimana bagaimana ini komponennya, cara kita menggunakan sistem metode STEAM gitu kan. Jadi metode STEAM, dan Apa itu metode? metode STEAM ini kan sebenarnya udah lama digunakan, tapi di dalam robotika kita menggunakan STEAM ini maksudnya adalah kepanjangan daripada S itu science. Jadi bagaimana anak-anak itu dia bermain dengan sains. Jadi istilahnya kalau robot ini kan bisa bermain dengan sensor ya. Jadi bagaimana sensor itu mendeteksi lingkungan sekitar. Bahasanya panca indera kalau di tubuh kita. Kemudian teknologi. Nah, karena kita menggunakan teknologi, salah satunya untuk mengontrol robot ini pasti ada otaknya bahasa kita ya. Nah, kalau di robot itu namanya microcontroller gitu kan. Nah, chipnya seperti itu. Nah, jadi dia menggunakan teknologi seperti sensor, semacam perangkat device yang lain pendukung untuk daripada robot ini sendiri. Lalu juga ada engineering. Engineering jadi bagaimana
anak-anak itu disuruh untuk mendesain. Oh. Iya, jadi dia mendesain Jadi sendiri. mereka mendesain sendiri itu. Iya, mendesain sendiri bagaimana ini kita arahkan saja. Oh Kak, aku mau buat seperti ini. Iya. Oke, dibuat saja gitu kan. Nah nanti kita arahkan. Oh seperti ini bentuknya seperti itu. Lalu ada M, matematik. Nah, bagaimana itu yang M? Nah, Nanti kita sambung lagi ya, ya, Pak ya. oke. Sekarang Sip. kita jeda dulu. Oke. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.